Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Wijaya Nugraha, Latsar Angkatan 4. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai di OPD saya bersama dengan Bapak Jono selaku Kepala TU UPT Puskesmas Julke mengenai tentang nilai-nilai berakhlak ASN. Mari kita laksanakan. Selamat pagi Pak. Ya. Saya dengan Angga Wijaya Nugraha beserta Latsar Angkatan 4. Saya ada tugas untuk mewawancarai Kepala KTU mengenai nilai-nilai berakhlak ASN. Untuk yang pertama, saya mau bertanya mengenai bagaimana nilai-nilai akhlak ASN yang Bapak ketahui. Ya. Terima kasih Mas Angga. Ya. Karena ini tugas dari Latsar, ini akan mencoba menjelaskan terkait dengan tata nilai ASN. Ya. Tata nilai ASN yang saat ini sudah sosialisasikan di pemerintahan, yaitu berakhlak. Berakhlak itu kepanjangan, ya. Jadi ada kepanjangan berakhlak, di mana ber-nya itu adalah berorientasi pada pelayanan, ya. Kemudian A, berakhlak. A-nya itu nanti adalah akuntabel, ya. Kemudian K-nya itu adalah kompeten, Ya. kemudian H, harmonis, Ya. kemudian habis H, L, akhlak, L, loyal, loyal, kemudian A, Ya. A-nya ini adalah adaptif, Ya. kemudian yang terakhir K, K-nya adalah kolaboratif. Ya. Nah, harapannya dengan tata nilai berakhlak, ASN itu nanti bisa bersatu padu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan nilai-nilai yang tadi saya sebutkan. Jadi mulai dari kita berorientasi pada pelayanan, kemudian kita juga akuntabel dalam melaksanakan tugas, kemudian kita juga harus loyal kepada atasan, kemudian kita juga harmonis dalam bekerja sama dengan rekan-rekan di instansi kita khususnya, dan koordinasi kesehatan terkait dengan organisasi perangkat daerah kita. Nah, nanti harapannya dengan berakhlak itulah kinerja kita dapat diukur sehingga menjadikan tata nilai, sehingga bisa diperdomani dan dipahami dari masing-masing ASN untuk peningkatan kinerja. Saya rasa itu untuk tata nilai. Apa ada yang lain, monggo? Ada yang selanjutnya yang saya tanyakan untuk terkait nilai-nilai berakhlak, bagaimana penerapannya di lingkungan puskesmas sendiri, Pak? Oke, siap Mas. Oke. Jadi tadi sudah saya jelaskan terkait dengan tata nilainya. Ya. Kalau kita nanti masuk ke esensi atau penerapan di lapangan dalam artian di institusi kita terkait dengan pekerjaan kita, tadi bernya itu berorientasi pada pelayanan. Berorientasi pelayanan itu dalam artian begini. Jadi kita itu kan istilahnya kan abdi masyarakat. Jadi dengan di puskesmas khususnya kita itu ada mekanisme perencanaan, yang sebagaimana Permenkes 44 tahun 2016 tentang manajemen puskesmas. Di sana ada perencanaan terkait dengan layanan. Ya. Kalau kita berorientasi dengan layanan, maka kita memperhatikan asupan-asupan dari pelanggan. Nah, pelanggan kita kan bisa eksternal, bisa internal. Jadi kebutuhan masyarakat kita tampung sehingga kita rencanakan, dan dasar itulah maka kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berorientasi pada pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu dari segi berorientasi pada pelayanan. Sehingga paling tidak dengan konsep kita berorientasi pada pelayanan yang ada, diharapkan kita sebagai ASN
harus lebih cekatan kan dalam artian lebih cekatan sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap pelayanan yang akan kita berikan kepada masyarakat. Itu yang berolah pada layanan. Kemudian terkait dengan tadi akuntabel, akuntabel itu berarti kita harus mempertanggungjawabkan kinerja kita terhadap tugas pokok fungsi kita. Kalau panjenengan sebagai ahli gizi, berarti secara pekerjaan akan bertanggung jawab terhadap tugas pokok panjenengan untuk pengentasan dalam artian kita dalam hal ini terkait dengan program prioritas nasional, stunting, ya kan seperti itu untuk wilayah dalam artian tupoksi panjenengan. Kalau kami nanti di ketausahaan berarti ya terkait dengan tanggung jawab kami terhadap pelayanan umum, kepegawaian dan juga sarana prasarana seperti itu. Itu yang tadi ya terkait dengan akuntabelnya itu. Kemudian terkait dengan kompeten itu kita sebagai tenaga kesehatan khususnya panjenengan ya kan mempunyai kompetensi khusus yang harus panjenengan miliki atau standar. Nah, standar itulah nanti yang bisa dikaitkan dengan kredensial dengan BPJS, MOU kerjasama dengan BPJS. Nah, tidak untuk kemungkinan Anda harus meningkatkan kompetensi baik melalui mekanisme panjenengan ada pelatihan yang nantinya dari resmi dari pemerintah melalui pelatihan yang teknis maupun terkait panjenengan ada seminar atau workshop secara pribadi itu dibolehkan. Jadi nanti secara penjenjangan tingkat kompetensi panjenengan dengan sendirinya akan meningkat terkait dengan kompetensi karena sekarang ini dewasa ini pelayanan kepada masyarakat juga harus dilihat dengan kompetensi yang ada. Karena panjenengan juga ahli gizi yang terkait dengan nanti pemberian menu makanan kepada pasien rawat inap maupun nanti ada konsultasi di pelayanan rawat jalannya, panjenengan sudah kompeten di dalam bidang yang panjenengan. Persyaratan seperti itu. Kemudian terkait dengan harmonisasinya panjenengan bekerja dalam institusi tidak sendirian. Banyak melibatkan teman-teman dari lain organisasi, dari lain profesi. Saya mengatakan organisasi itu organisasi profesi, ada perawat, ada bidan, kemudian apalagi ada dokter, itu nanti butuh harmonisasi, di mana panjenengan setiap orang itu kan punya pribadi masing-masing, yang kadang tidak cocok, yang itu harus disikapi dengan baik, sehingga nanti harmonisasi ini diharapkan menjadikan lingkungan tempat kerja kita itu ya harmonis gitu. Jadi nanti untuk tujuan organisasi bisa tercapai dengan harmonisasi itu untuk penerapan yang nilai harmonis. Tapi siapa mas? Loyal ya. Itu loyal. Jadi kita itu harus loyal pada pimpinan. Tapi yang jelas kita loyalitas tinggi adalah ideologi kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi NKRI harga mati. Nah, itu penerapan dalam organisasi ASN pribadi panjenengan pastikan tertanam dalam hati itu bahwa kita loyal kepada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Maka kenapa tiap hari Selasa dan Kamis kita mendengarkan atau mengumandangkan lagu Indonesia Raya itu bentuk loyal kita. Seperti itu. Kemudian kita juga ada tugas-tugas yang diberikan ke kita, baik tugas sebagai panjenengan gizi, jadi ada istilahnya tugas pokok, tugas tambahan, integrasi itu dibebankan ke panjenengan, yaitu untuk loyalitas kepada pimpinan kita harus melaksanakan dengan baik. Itu. Habis loyal apa mas? Adaptif ya. Adaptif kita harus sebagai ASN, tidak tabu atas perubahan-perubahan. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, karena sebagai ASN, ya istilahnya kalau panjenengan saat ini kan sudah masanya masa digitalisasi, eranya sudah era modernisasi. Kalau kayak saya itu kan ada dua masa, dalam artian dua masa itu masa dulu belum ada komputer, sampai sekarang sudah ada komputer. Nah itu kan perubahan-perubahan yang harus disikapi dan harus diikuti, karena tidak istilahnya
mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, adaptifnya di sana sehingga nanti tatkala panjenengan terjun dalam penanganan pasien misalnya dalam urusan gizi gitu. Jadi ada sifat untuk tetap mengikuti perkembangan secara teori maupun nanti pelayanan kepada pasien panjenengan ikuti dan mau tidak mau harus dilaksanakan seperti itu. Yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif dalam hati ini sebagai panjenengan harus bekerjasama dengan tim yang lain untuk menjadikan tujuan organisasi tercapai. Kita visi misi kita kan jelas, untuk pembangunan kesehatan masyarakat khususnya di wilayah Suluke. Tidak mungkin kita bisa bekerjasama sendiri. Harus bekerjasama dengan ada dokter, ada perawat, ada bidan. Ntar nanti juga panjenengan akan masuk ke tim pembina wilayah. Ya. Jadi karena program pemerintah kita ada program untuk Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga, dibutuhkan semua tenaga atau sumber daya yang ada kita kerahkan, baik sumber daya manusia, sumber daya sumber daya yang lain kayak dengan Sarpas juga. Jadi nanti untuk percepatan program Indonesia Sehat lebih maksimal dalam pencapaian. Saya rasa itu ya Mas, tata nilai yang bisa kita terapkan banyak sekali boleh. Memang kita harus betul-betul memedomani dan menanamkan dalam diri kita bahwanya ASN ke depan tantangannya akan semakin berat dan akan banyak tantangan. Nah, itu harus disikapi dengan bijaksana dan juga sebagaimana arahan maupun istilahnya petunjuk dari pimpinan atasan sehingga nanti pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat bisa dengan baik. Saya rasa itu Mas Angga, monggo nanti bisa panjenengan pelajari banyak media-media terkait dengan implementasi dari tata nilai berakhlak yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sebagai dasar atau ya kalau kita bekerja saat ini kan harus betul-betul karena eranya sudah era pembukaan publik, banyak pandangan-pandangan kadang ASN masih dianggap kurang baik sehingga citra-citra itu perlu dibangun dengan tata nilai berakhlak tadi. Itu Mas Gif. Baik Pak, terima kasih sudah diberi waktunya. Sekian wawancara saya. Bisa dilanjutkan untuk Siap Mas.